Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Mari kita mengawali hari kerja dan aktivitas kita dengan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang telah dipersiapkan oleh Pendeta Sony Kristiantoro M.Mim. Bahan bacaan kita pada pagi hari ini terdapat dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai yang ke-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Judul renungan kita, kasih karunia Allah sebagai yang pertama. Seorang bapak yang mengalami kelemahan tubuh dan anak lelakinya hadir dalam ibadah pemulihan. Ketika memasuki sesi doa untuk pemulihan, bapak ini kemudian diantar oleh anaknya maju ke depan altar. Pengkhotbah itu kemudian berkata kepada si bapak, bahwa imanilah yang akan menyembuhkannya dari kelemahan tubuhnya. Saat selesai ibadah, si bapak berkata kepada anaknya, "Iman, iman. Kenapa kamu tidak bilang bahwa kamu yang bisa menyembuhkan bapak?" Usut punya usut, ternyata si anak bernama Iman. Pertanyaan yang muncul dari bacaan kita hari ini adalah, benarkah syarat kesembuhan dan juga keselamatan itu adalah iman semata? Apakah keselamatan itu merupakan hasil kasih karunia Allah atau hasil iman? Tulisan Rasul Paulus menyatakan pertama-tama bahwa kasih karunia kita diselamatkan. Penyebab utama kita diselamatkan oleh Tuhan adalah karena kasih karunia Tuhan, bukan kebaikan kita. Kebaikan manusia tidak mampu menghapuskan dan menghindarkan manusia dari dosa dan akibat-akibatnya. Selanjutnya dituliskan bahwa keselamatan itu terjadi oleh karena iman, yaitu sikap percaya dan mengamini yang terwujud dalam tindakan baik sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan. Karena keselamatan pertama-tama adalah hasil pemberian atau kasih karunia Tuhan, maka tidak pada tempatnya kalau ada orang-orang yang memegahkan atau menyombongkan dirinya. Beda halnya kalau keselamatan pertama-tama merupakan hasil dari iman kita. Maka sah-sah saja bagi sebagian orang untuk menyombongkan imannya dan memegahkan dirinya. Dengan tegas Paulus mengingatkan agar kita tidak membanggakan diri, bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan atau melayani Tuhan secara luar biasa, atau dari banyaknya quotes firman Tuhan yang kita bagikan di sosial media, atau seberapa besar persembahan kita bagi gereja. Hanya oleh kasih karunia serta rahmat-Nya yang dilimpahkan pada kita melalui kematian dan kebangkitannya, kita beroleh keselamatan. Mari kita selalu merendahkan hati dan bersyukur akan kasih karunia serta rahmat-Nya yang luar biasa bagi kita. Jadi, kasih karunia berupa keselamatan itu dianugerahkan oleh Allah secara cuma-cuma kepada manusia berdosa yang seharusnya dihukum dan dimurkai oleh Allah. Melalui kasih karunia itu, kita diberi kemerdekaan oleh Allah untuk melawan dosa dan kuasa iblis, dan memulihkan manusia untuk kembali bersekutu dengan Allah. Kasih karunia adalah kuasa Allah melalui kehadiran Roh Kudus yang memberdayakan setiap orang percaya untuk melawan godaan dosa, melakukan kehendak Allah, hidup dalam kekudusan, dan memberi kemampuan melayani Tuhan serta menghadapi setiap masalah. Refleksi kita pada renungan ini, keselamatan adalah kasih karunia Allah sebagai yang pertama, dan respon iman kita yang percaya dan mengamininya
mesti terwujud dalam sikap dan tindakan yang membagikan keselamatan itu kepada sesama manusia. Mari kita berdoa. Mampukan kami ya Roh Kudus untuk hidup dalam kekudusan, mampu mengatasi godaan dosa, dan melayani Tuhan dan sesama dengan penuh syukur dan tanggung jawab. Amin.